2 modul 3.1 bersama saya Didi Setioko. Berikut wawancara dengan Kepala SMP Negeri 2 Karangkobar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Setioko, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara. Bersama Ibu Dr. Anda Siti Ayu Rumiati, kita akan menggali sejauh mana pengambilan kebijakan di sekolah ini. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak Didi. Selama ini kalau boleh saya mengetahui bagaimana Ibu dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang merupakan kasus dilema etika atau ujuk moral. Selama ini ketika saya menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan hal tersebut, saya berusaha mengaitkan antara aturan yang berlaku, termasuk peraturan dari Dinas Pendidikan Kabupaten. Dalam pelaksanaannya tentu saja saya kadang-kadang memang lebih mengutamakan ke aturan, khususnya untuk hal-hal yang prinsip. Baik penempatan tenaga honorer, selama ini bagaimana Ibu dalam mengambil satu kebijakan, terutama terbentur antara satu peraturan penempatan tenaga yang kemarin. Kan kita itu punya 5 tenaga TU, 3 tenaga administrasi, 1 tenaga penjaga malam, 1 tenaga kebersihan. Dan ternyata kebijakan dari dinas bahwa untuk sekolah kita dengan rombel 9 kelas ke bawah itu tenaga administrasinya ada 1 saja. Langkah-langkah atau prosedur apa kemarin yang telah Ibu tempuh memetakan siapa yang keluar atau siapa yang bertahan? Nah itu tadi yang berkaitan dengan etiket itu ya, berkaitan dengan orang lain, dengan kesejahteraan orang lain, dan dia itu adalah sudah karyawan saya lama, saya juga dilema lah. Jadi apakah Ibu berkoordinasi dengan Dewan Guru maupun komite sebelum untuk memutuskan siapa yang harus bertahan? Dalam hal ini tentu saja saya berkomunikasi dengan guru-guru senior khususnya, kemudian juga saya berkomunikasi dengan ketua komite selaku partner kerja di sekolah lah. Ada satu panutan selaku pemimpin yang Ibu idolakan dalam membuat satu kebijakan, misal Ibu membuat keputusan. Kalau tokoh saya itu mengidolakan Ki Hajar Dewantara. Kebetulan banyak belajar dari kepala sekolah saya ketika saya menjadi guru. Ibu ambil atau Ibu petik dari sebuah pengambilan kebijakan yang mengandung unsur dilema atau ujuk moral tersebut. Pelajaran yang bisa saya petik ternyata ketika saya bisa mengkombinasikan antara aturan dengan etika, itu ternyata hasilnya akan lebih bagus. Masih dari beberapa poin penting yang sudah kita dapat dari proses pengambilan kebijakan yang dilakukan di SMP Negeri 2 Karangkobar. Sekali lagi terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga SMP Negeri 2 Karangkobar tetap semakin jaya. Berikut analisa hasil wawancara bersama Kepala SMP Negeri 2 Karangkobar. Perkenalkan, nama saya Didi Setioko, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Banjarnegara. Pada kali ini saya menemui Bapak Faidi, Kepala SD Negeri 2 Grogedi, Kecamatan Karangkobar.
Selamat siang Bapak. Selamat siang. Baik, terkait salah satu pengambilan kebijakan yang pernah Bapak alami, pernahkah Bapak mengalami satu pengambilan kebijakan yang memiliki paradigma atau dilema etika atau putusan moral? Jadi, selama saya di kepala sekolah di Purwodadi ada beberapa hal yang dalam pengambilan kebijakan itu ada dilema di antara kebutuhan sekolah kemudian dibandingkan dengan peraturan yang ada di Permendikbud. Jadi selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana kepentingan yang sama-sama benar tentang nilai-nilai kebajikan. Jadi seperti yang Bapak sampaikan, terbentur antara peraturan dan kebutuhan di sekolah saya. Ini baru-baru saja, ini sekitar 1,5 tahun kesini itu ya, kondisi di SD 2 Purwodadi itu gurunya kurang. Dari 6 rombel itu hanya ada 4 guru kelas ditambah dengan 2 guru mapel. Mengangkat terbentur peraturan, kemudian ditambah lagi posisi keuangan di sekolahan itu juga tidak mendukung untuk mencari tambahan guru honorer. Jadi tidak hanya terbatas peraturan, tapi juga kondisi keuangan tidak memungkinkan untuk mengangkat tenaga, Pak. Kira-kira langkah prosedur apa yang bisa Bapak lakukan selama ini untuk menutupi kekurangan tenaga tersebut? Ini ada beberapa langkah yang saya ambil untuk menutupi kebijakan itu. Kami mengundang komite untuk menyelesaikan masalah kekurangan guru yang ada di sekolahan. Dari hasil keputusan musyawarah, ini komite memberikan dukungan berupa pendanaan dari wali murid. Dari hasil rapat dengan wali murid dan komite itu ada bantuan untuk mengangkat guru honorer. Seperti jadi guru honorernya dibiayai dari biaya komite dan wali murid seperti itu. Jadi ada melibatkan tokoh dan di sini melibatkan komite sebagai panutan Bapak untuk mengambil satu kebijakan tersebut. Jadi tidak hanya antara kepala sekolah single majority mengambil keputusan, tidak, tapi melibatkan dari Dewan Guru, Pak, ditambah komite dengan mendapatkan solusi adalah mengambil tenaga honorer atau biasa yang dibiayai oleh komite. Jadi itu tidak menjadikan problematika. Mungkin wali murid ada yang tidak setuju atau bagaimana dalam pengambilan keputusan itu sih. Sebenarnya wali murid itu bertanya-tanya mengapa guru tidak dicukupi dari pemerintah, malah meminta bantuan dari wali murid dan komite seperti itu. Jadi dalam pengambilan kebijakan tersebut adakah tanda kutip di situ tokoh atau panutan yang bisa menjembatani antara ide sekolah, komite maupun yang lain, mungkin melibatkan tokoh masyarakat? Itu dalam rapat komite itu ada tokoh agama, ada tokoh pendidikan ada, jadi kemudian tokoh pendidikan yang sudah berkecimpung di dunia pendidikan tapi sudah paripurna sehingga paham sekali kondisi yang ada di sekolah, dan ini kalau tidak ditangani juga nanti imbasnya kepada siswa-siswa yang ada di sekolah. Dari hal
yang Bapak sampaikan tadi ada apa namanya pembelajaran atau pengalaman yang bisa diambil dalam satu permasalahan. Jadi pengalaman atau pembelajaran yang bisa diambil di setiap permasalahan itu pasti ada solusinya, ya, solusinya. Kita bisa mengambil kebijakan menggunakan apa ya, peran serta dari komite kemudian pendidikan, kemudian dari teman-teman juga mengumpulkan solusi yang ada di sekolah. Itu jadi ya kita tadi satu kasus tadi tentang pengurangan semangat ruang yang sangat kegiatan masyarakat agar itu bagus dia seperti itu.